semua, perkenalkan nama saya Vika Salpa Nurhayani dengan NIM 12480300034 dan saya dari Sosiologi 24B. Pernah nggak kepikiran gimana ceritanya sebuah ajaran yang lahir di tengah padang pasir itu bisa jadi peradaban yang mengubah dunia? Nah, dulu saat teknologi belum ada, listrik itu belum ditemukan dan dunia itu masih gelap. Nah, Islam justru muncul dan menyalakan cahaya peradaban bukan cuma di Arab, tapi sampai ke Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, halo semuanya, selamat datang di video ini. Di sini kita akan bareng-bareng mengulas dan menganalisis perjalanan luar biasa sejarah peradaban Islam, mulai dari zaman Rasulullah SAW, masa keemasan Islam, hingga realitas umat Islam masa kini. Nah, video ini juga bukan sekedar catatan sejarah, tapi juga ajakan untuk memahami, merenung, dan mengambil pelajarannya. Yuk, langsung aja. Yang pertama ada masa Rasulullah SAW, awal mula peradaban Islam. Perjalanan besar ini dimulai pada awal abad ke-7 Masehi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, saat itu masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Banyak pertumpahan darah, kesenjangan sosial, dan minim penghargaan terhadap ilmu. Lalu Islam datang membawa revolusi akhlak. Dan Rasulullah SAW tak hanya mengajarkan iman, tetapi juga mempraktikkan keadilan sosial, kesetaraan, dan semangat persaudaraan. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau ini mendirikan tatanan masyarakat yang adil dan terorganisasi. Salah satu buktinya yaitu adalah Piagam Madinah atau dokumen politik yang mengatur hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Nah, di masa ini benih peradaban Islam tuh mulai tumbuh. Iman dan ilmu menjadi pondasi utama. Lalu Nabi bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Maka jelaslah ya bahwa peradaban Islam itu memang dibangun di atas dasar keilmuan dan moralitas. Lalu ada masa Khulafaur Rasyidin, perluasan dan penguatan nilai. Nah, setelah Nabi wafat, kepemimpinan umat Islam itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, pada masa inilah Islam itu mulai menyebar keluar Jazirah Arab atau menuju Persia, Syam, dan Mesir. Namun yang penting penyebaran itu bukan cuma semata perluasan wilayah, melainkan juga perluasan nilai-nilai Islam, keadilan, musyawarah, dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pemerintahan, hukum, dan pengelolaan sumber dayanya pun itu tuh mulai dibentuk karena Al-Quran itu dikodifikasikan dan prinsip-prinsip sosial itu ditegakkan. Lalu ada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang dimana masa ini disebut masa keemasan Islam. Peradaban Islam itu mencapai puncaknya itu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Karena kota Baghdad ini tuh menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan budaya. Di sana berdirilah Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, tempatnya para ilmuwan muslim itu mengkaji dan menerjemahkan ilmu dari berbagai peradaban. Nah, ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi dan Al-Ghazali mereka itu memberikan kontribusi besar bagi dunia. Karya-karya mereka ini bahkan menjadi rujukan bagi ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian. Peradaban Islam kala itu unggul dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, seni arsitektur, bahkan di tata kota. Nah, inilah masa yang disebut masa keemasan, di mana Islam ini bukan hanya menjadi agama yang dianut, tetapi juga peradaban yang dihormati.
Nah, lalu ada penyebaran Islam ke wilayah lain termasuk juga Nusantara. Nah, Islam itu kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti ada wilayah Afrika, Asia Tengah, India, Tiongkok, hingga Asia Tenggara. Di Nusantara, Islam itu datang secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Para ulama dan pedagangnya pun memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan menghargai budaya setempat. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh itu tuh menjadi bukti bahwa Islam itu bisa berkembang tanpa harus memaksa, justru dengan dakwah yang lembut. Lalu ada masa kemunduran, perpecahan, dan penjajahan. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Mulai abad ke-13, peradaban Islam itu mulai mengalami kemunduran seperti konflik internal, perebutan kekuasaan, serta melemahnya semangat keilmuan menjadi penyebab utamanya. Nah, puncaknya itu terjadi di mana saat Baghdad itu dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258. Setelah itu, dunia Islam itu terus melemah ditambah masuknya kolonialisme Barat yang menjajah negeri-negeri Muslim, termasuk juga Indonesia. Selama masa penjajahan, sistem pendidikan Islam itu dilemahkan dan orientasi peradaban bergeser. Lalu umat Islam tertinggal dari segi teknologi, ekonomi, dan politik. Dunia Islam masa kini antara tantangan dan harapan. Nah, saat ini dunia Islam itu menghadapi berbagai tantangan seperti konflik, krisis identitas, kemiskinan, serta kemunduran dalam sains dan teknologi. Nah, namun di tengah tantangan itu muncul juga harapan baru seperti generasi muda Muslim yang mulai bangkit. Lalu banyaknya yang menekuni pendidikan tinggi, aktif dalam teknologi, ekonomi kreatif, bahkan di dakwah digital. Organisasi Islam, komunitas belajar, hingga pesantren modern pun itu tuh bermunculan dan mencoba untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan Islam. Lalu dengan adanya kolaborasi antara umat, akses teknologi dan semangat perubahan ini tuh umat Islam itu perlahan-lahan bergerak menuju kebangkitan baru. Nah, barulah kita membangun peradaban Islam di masa depan. Dari perjalanan panjang ini, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa peradaban Islam itu dibangun dengan ilmu, akhlak, keadilan, dan kerja keras. Nah, hari ini tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya mengenang kejayaan di masa lalu, tapi berkontribusi untuk membangunnya kembali. Kita juga bisa mulai ini dari hal sederhana, seperti kita menjaga akhlak, memperkuat iman, belajar sungguh-sungguh, dan bahkan peduli pada lingkungan di sekitar kita. Karena peradaban Islam itu belum selesai, masa depannya ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk mencintai ilmu dan menjaga nilai Islam dan juga terus berkaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.